Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah statistika Ibu Khairila SSI MKOM. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil pengolahan data SPSS kami. Data SPSS kami di versi 25. Judul penelitian kami yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Abadi Industri Tangerang Selatan. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Andi Nurulyanati, saya Farah Datuaisi, saya Kristina Effendi, saya Muhammad Sufyan. Baik, yang pertama adalah variabel penelitian. Variabel independen kami di motivasi kerja yaitu variabel X, dan variabel dependen kami kinerja karyawan atau variabel Y. Selanjutnya data penelitian kami, jumlah responden yang kami gunakan dalam penelitian ini sejumlah 90 responden. Kriteria responden kami itu di karyawan PT Pratama Abadi Industri. Populasi dan sampel kami dalam penelitian ini seluruh karyawan menjadi populasi tetap bagian produksi di PT Pratama Abadi Industri yang bekerja 12 assembly liners aktif. Nah, sampel penelitian ini menggunakan teknik two-stage cluster sampling atau pengambilan sampel cluster 2 tahap. Grafik penelitian, kita motivasi kerja dan kinerja karyawan di PT Pratama Abadi secara umum berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh grafik yang memperlihatkan sebagian besar responden memberikan skor tinggi pada indikator X1 sampai X5, yaitu motivasi kerja, dan Y1 sampai Y5 yaitu kinerja karyawan. Distribusi skor menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kinerja karyawan cenderung sejalan, mencerminkan hubungan positif antara keduanya. Sekarang saya akan melakukan uji validitas. Pertama-tama pilih analyze, lalu pilih correlate dan bivariate. Lalu blok dari X1 sampai Y5. Kita pindah ke kolom variabel. Pada correlation coefficients kita pilih person, dan test of significance kita pakai tool tailored, dan kita pilih flex significant correlation. Lalu pilih OK. Nah, berikut adalah hasil correlation uji validitas. Pada variabel X1 menghasilkan 0,598, X2 0,601, dan X3 0,493, X4 0,572, X5 0,519. Sedangkan untuk kinerja karyawan, Y1 menghasilkan 0,551, Y2 0,554, Y3 0,664, Y4 0,482, dan Y5 0,539. Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item pertanyaan pada variabel motivasi kerja yaitu X1 sampai dengan X5, dan variabel Y kinerja karyawan dari Y1 sampai Y5 memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table, yaitu sebesar 0,207. Hal ini menunjukkan bahwa semua item berada dalam kategori yang valid. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Pertama-tama klik analyze, pilih scale, dan pilih reliability analysis. Kita
blok dari X1 sampai motivasi kerja, kita pindahkan ke kolom items. Pada model, kita pilih model alpha dan pilih OK. Nah, berikut hasil reliability statistika di variabel X. Ya, converge alpha variabel X sebesar 0,706. Selanjutnya, kita pilih yang sama, pertama scale dan reliability analysis. Kita blok dari Y1 sampai kinerja karyawan. Kita tambahkan dan X1 sampai motivasi kerja kita pindahkan dulu atau keluarkan dari kolom items. Jika sudah seperti ini, kita pilih modelnya alpha dan lalu pilih OK. Nah, ini adalah hasil reliabilitas statistika untuk variabel Y, converge alpha variabel Y sebesar 0,709. Skala motivasi kerja variabel X dinyatakan reliable karena koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,6, yaitu sebesar 0,706, dan reliable statistika variabel Y juga dinyatakan reliable karena koefisien Cronbach alpha yaitu lebih dari 0,6, yaitu sebesar 0,709. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pertama-tama, kita klik Analyze, lalu pilih Regression, dan pilih Linear. Lalu, masukkan kategori motivasi kerja ke dalam kolom independen, dan masukkan kinerja karyawan ke dalam kolom dependen. Lalu pada statistik, kita pilih estimate dan model fit. Lalu klik continue. Pada plots, kita masukkan s-receipt ke dalam variabel X dan z-spread ke dalam variabel Y. Lalu pada kolom standardized residual plots, kita pilih histogram dan pilih normal probability plot, lalu klik continue. Pada save, kita pilih unstandardized dan checklist include the covariance matrix, lalu continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat grafik histogram, bentuk histogram yang menyerupai lonceng atau bell spades ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Lalu di sini ada grafik normal PP plots. Berdasarkan grafik normal PP plot di layar, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar relatif mengikuti garis diagonal atau garis normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa residual dari normal regression terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Lalu ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Di sini terlihat bahwa scatter plot tidak terdapat pola tertentu pada sebaran residual, yang menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya saya akan uji korelasi. Pertama-tama kita ke Analyze,
lalu kita ke correlate, lalu di validate, lalu kita masukkan motivasi kerja ke kolom variables, dan kita masukkan juga kinerja karyawan. Dan kita checklist version dan to valid dan flag signifikan di checklist, lalu klik OK, dan berikut adalah hasil uji korelasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji korelasi, perubahan dalam tingkat motivasi kerja atau berdasarkan indikator yang diukur tidak berhubungan secara langsung dan signifikan dengan tingkat kinerja karyawan dalam data ini. Hal ini dikarenakan nilai p-value lebih besar dari 0,05 serta koefisien korelasi yaitu R sama dengan minus 0,130 menunjukkan arah negatif. Kali ini saya akan menguji linearitas. Yang pertama, klik analyze, lalu ke compare means, lalu means, lalu kita masukkan motivasi kerja ke independent list dan kinerja karyawan ke dependent list. Pilih option lalu ANOVA di checklist dan test for reality di checklist, lalu continue, lalu OK. Berikut hasil uji linearitas sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikansi defisiensi dari linearitas sebesar 0,504 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari hubungan linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan adalah linear. Saya akan menjelaskan uji regresi linear sederhana. Dari data yang kita buat, kita mengklik analyze, lalu dari analyze kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, dari data yang ada, kita masukkan motivasi kerja atau yang X itu ke independent. Sementara untuk yang Y atau yang kinerja karyawan kita masukkan ke dalam dependent. Jika datanya sudah lengkap dan benar, lalu kita pencet OK. Lalu dari OK ini hasilnya sudah sangat keluar. Dari pertama itu model summary-nya itu di 0,017. Lalu untuk ANOVA-nya hasilnya 0,222. Sementara untuk koefisiennya disiknya itu 0,222 dan sementara untuk yang B-nya itu adalah minus 141. Uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil uji T pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel motivasi kerja sebesar 0,222 itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja pengaruh signifikannya kecil terhadap kinerja karyawan di PT Pratama Abadi Industri. Sementara nilai koefisien regresi B untuk variabel motivasi kerja adalah minus 0,141. Artinya secara statistik setiap kenaikan satu satuan pada motivasi kerja akan menurunkan skor kinerja karyawan sebesar 0,141 satuan. Namun pengaruh itu hubungannya hanya kecil sekali. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian kami. Meskipun olah ukur dalam penelitian ini terbukti valid dan reliable, dan model regresi memenuhi semua asumsi dasar regresi linear, namun
kesimpulan dari penelitian kami, semoga kedepannya bisa lebih baikkan lagi diperbaiki lagi, mohon maaf, oleh generasi yang selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.